Pagi ini, matahari terbit dengan cahaya yang seolah lebih kuning dan hangat. 1 Syawal tahun 1932 di Padang. Udara dipenuhi wangi rendang dan ketupat yang baru saja matang. Pintu-pintu rumah terbuka lebar, memamerkan tirai-tirai baru dan gelak tawa keluarga yang berkumpul. Namun, di sebuah lorong sempit, di balik bayangan rumah-rumah gedongan, seorang anak berdiri diam. Bajunya bukan sutra, melainkan kain belacu yang sudah tipis dan pudar warnanya. Lihat nih, sepatuku mengkilap sekali kan? Ayah membelikannya khusus untuk dipakai sholat id tadi. Biasa aja kali, lihat nih kancing bajuku. Ini terbuat dari perak loh. Udahlah, ayo cepet. Ibu udah nunggu kita buat makan kue-kue di meja. Sepatu mengkilap, kancing perak. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali kakiku tidak menyentuh tanah secara langsung. Ibu, apakah di sana ibu melihatku? Hari ini semua orang saling berpelukan, tapi tanganku hanya bisa menggenggam tangan. Anak-anak, ayo masuk. Jangan main di jalanan, nanti baju kalian kotor terkena debu. Debu, bahkan debu pun dianggap musuh oleh mereka. Bagiku, debu adalah kawan setiamu sejak ibu pergi. Anak itu melangkah pergi meninggalkan keriuhan kota. Ia tidak menuju meja makan yang penuh dengan hidangan, melainkan menuju sebuah bukit kecil di pinggiran kota. Sebuah tempat di mana keheningan adalah raja. Kompleks pemakaman. Ibu, ayah, maaf, aku datang terlambat. Tadi di jalannya ramai sekali. Aku malu berpapasan dengan mereka yang wangi. Aku takut bau badanku merusak kebahagiaan mereka. Di sela isak tangis dan gumaman lirihnya kepada pusara orang tuanya, sepi itu perlahan pecah. 2 orang wanita datang menghampirinya, memutuskan percakapan sepihaknya dengan nisan yang bisu. Almarhum dulu memang pendengar yang baik ya mas. Saya ingat betul waktu beliau masih hidup. Sering kesini juga buat nengok makam ibunya. Persis kayak mas sekarang. Betul mas, saya pribadi pun benar-benar merasakan betapa baiknya sosok almarhum orang tua mas semasa hidupnya. Sapaan dan tanya yang terlontar hanya menguap di udara. Ia tak sedikit pun menoleh, membiarkan kalimat kedua wanita itu menggantung tanpa jawaban. Baginya, kehadiran mereka hanyalah gangguan kecil di tengah ritual duka yang belum usai. Perutku sakit karena belum makan sejak kemarin. Tapi hati kecilku lebih sakit, Bu. Mengapa dunia yang begitu luas ini, hatiku terasa sangat sempit? Mengapa Tuhan memberikan hari raya yang indah, tetapi mengambil orang yang biasanya merayakan bersamaku? Langkahnya terhenti sejenak. Di tengah perjalanan pulang menuju gubuknya yang sunyi, ia bertemu dengan 2 anak orang kaya setempat yang berpenampilan begitu kontras dengan duka yang sedang ia sandang. Aduhai, lihatlah gerangan dirimu. Mengapa di hari yang mulia ini pakaianmu tampak sedemikian lusuh dan tiada terurus? Tidakkah engkau merasa malu bersama dengan kami yang berpakaian rapi lagi harum semerbak ini? Sungguh perbedaan kita bagaikan bumi dan langit. Maaf kalau penampilanku mengganggu kenyamanan.
Aku percaya di hari raya ini yang paling penting adalah niat bersih untuk menyambungkan silaturahmi. Bagiku, pakaian bisa diganti nanti, tapi menjaga lisan dan hati itu yang utama. Ayo cepat masuk nak, jangan deket-deket dia. Kalian mau ikutan bau dan dekil seperti itu? Masuk sekarang, sebelum kalian ketularan kotornya. Iya mah, kita juga udah gak tahan sama bau badannya. Ia melanjutkan langkah kakinya yang berat menuju gubuk reotnya. Satu-satunya tempat ia bernaung. Sambil mengelus dada, ia mencoba merendam sesak yang terus menghimpit di balik tulang rusuknya. Tuhan, mengapa hidupku terasa begitu tidak adil di saat dunia merayakan kehangatan hari raya? Mengapa aku hanya membiarkan memeluk kesepi sendirian? Inilah sebuah tragedi yang dituliskan oleh Marah Rusli dengan tinta air mata, bahwa di balik gema takdir yang menanggung kebesaran Tuhan, seringkali manusia lupa pada ciptaannya yang paling rapuh. Hari raya bukan sekedar baju baru atau ketupat lemak, tetapi tentang seberapa besar hati kita mampu menampung duka yang sama. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا